menerima calon peserta didik baru karena ini penting nih. Itu kan karena salah satu upaya kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia tentunya bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dinas pendidikan itu masuk 3 sektor infrastruktur terpenting, Bu, ya. Betul. Tidak bisa Bapak Ibu kita semua adik-adik pastikan kalau saya masuk sekolah favorit nanti di masa depan saya menjadi orang yang berhasil. Enggak, sekolah favorit itu bukan patokan Bapak Ibu anak-anaknya itu menjadi orang yang berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Wati Susilawati menyapa Sobat Insight dimanapun berada. Seperti biasa, bincang Insight kali ini cukup menarik karena kita akan bahas mengenai apa yang ter-up-to-date dan terkini yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kali ini saya berada tepatnya di ruangan Ibu kita, Ibu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Ibu Rita Hastarita. Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Iya, harus semangat ya, karena tema kita hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana semangat ya para peserta didik kita, calon peserta didik kita yang akan bercepat-cepatan, Bu, ya, mungkin ya, dalam penerimaan peserta didik 2024-2025. Nah, kita tahu dalam waktu dekat ini, Bu, ya, kita akan menghadapi PPDB. Yeah. Jadi kan kalau kita bicara PPDB, kita akan bicara mengenai banyak hal. Karena kita bicara tentang zonasi. Yeah. Nah, kita tahu bahwa zonasi ini menjadi momok menakutkan para ibu-ibu sekalian di Kalimantan Barat, mungkin di Indonesia. Mungkin bagaimana penerimaan PPDB di tahun ini seperti apa? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya hari ini bersama Insight ya dapat bergabung terkait dengan pembahasan penerimaan peserta didik baru. Nah, ini kan lagi momennya nih. Kita tanggal 10 Juni ini kita sudah mulai pembuatan akun ya, akun untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, sesuai dengan kewenangan kami di provinsi ini kan untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. Nah, tentunya kami sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menerima calon peserta didik baru karena ini penting nih. Itu kan karena salah satu upaya kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia tentunya bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi sekolah dari lulusan SMP atau dan MTS ya untuk masuk ke jenjang SMA atau SMK. Nah, pada sama seperti tahun sebelumnya, di tahun ini kita juga menggunakan pola online dan offline. Kenapa ada yang offline? Offline itu untuk sekolah-sekolah yang memang memiliki keterbatasan akses internet. Nah, kalau yang terpenuhi infrastruktur internetnya, maka wajib semuanya online. Nah, itu. Okay. Nah, sejauh mana juga sih persiapan dari infrastruktur, maksudnya dari SDM-nya, dari para panitianya yang nanti yang kita bicara teknologi di sini, Bu, ya. Bicara online itu kita akan bicara teknologi. Bagaimana persiapan teknologinya dan bagaimana persiapan untuk para panitia biasanya. Karena biasanya komplain itu masuk panitia biasanya. Betul. Nah, jadi memang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada aplikasi yang memang kita bangun dan setiap tahunnya kita perbaiki. Bukan perbaiki, kita tingkatkan gitu ya, kita tingkatkan. Nah, tahun ini juga masih menggunakan aplikasi e-siswa yang bisa diakses oleh masyarakat, yang memang tanggal 10 ini kita sudah buka. Kemarin minggu lalu kita lakukan uji coba. Nah, itu ada ribuan siswa yang sudah mencoba untuk membuat akun, kemudian simulasi untuk menggunakan aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini sangat mudah, tidak ribet, asal ikut petunjuknya itu tinggal klik saja. Nah, ini memang di bulan ini nanti sampai dengan Juli ini memang kita lagi sibuk-sibuknya penerimaan terutama di operator sekolah. Kalau di Dinas Pendidikan kami punya tenaga bentuk tim admin. Jadi memang admin ini yang pertama tentunya menjaga sistem aplikasi.
agar kalau macet di tengah jalan gitu ya biasanya itu hari pertama dan kedua terlalu banyak ya, kursi karena semua calon siswa ini maunya di hari pertama tuh cepet-cepetan, padahal tidak juga mesti harus bersamaan karena kan kita jalurnya tuh kita sudah buat jadwalnya masing-masing. Nah, memang di jalur pertama itu jalur zonasi ya, jadi memang di hari pertama biasanya yang ini agak memang melambat karena itu langsung puluhan ribu tuh calon siswa masuk menggunakan banyak akun servernya satu. Iya, server satu itu puluhan ribu. Sementara yang masuk ke situ kan puluhan ribu. Betul, belum lagi hacker ya. Kita di tahun lalu juga hacker itu ada tembakan sampai ratusan ribu kali tuh. Ada ya? Iya, mau coba masuk ke dalam sistem kita. Jadi tapi kita alhamdulillah punya security system, jadi kita tahu nih ada yang mau coba masuk segala macam, tapi alhamdulillah nggak ada. Cuma memang agak melambat biasanya di hari pertama dan hari kedua. Jadi jangan khawatir untuk calon siswa ya, tidak usah bimbang gitu ya. Kita upayakan maksimal. Oke. Nah, kita bicara di hari pertama nih Bu. Biasanya kan hari pertama ini kan jalur zonasi ya. Betul. Mungkin ada jalur prestasi dan jalur khusus ya. Nah, kalau kita bicara jalur zonasi ini kan sangat-sangat khusus dan sangat-sangat krusial Bu ya. Maksudnya kan kebanyakan masyarakat ini terutama para orang tua ini masih bingung. Sebenarnya jarak yang bisa saya terima yang pas untuk atau yang bisa saya masuk ke sekolah yang dekat dengan rumah saya ini berapa meter jaraknya. Terus kita tahu beberapa catatan-catatan di tahun sebelumnya juga mengenai jarak juga menjadi persoalan, ada kendala dari dinas. Gimana Bu? Oke, untuk PPDB sama ya dengan tahun sebelumnya, cuma di tahun ini kita menggunakan petunjuk teknis nomor 47 tahun 2023. Ini merupakan turunan dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru baik dari mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA. Nah, diatur di Juknis ini atau di Persesjen ini kami turunkan ke Juknis ya yang saya terbitkan. Nah, itu ada 4 jalur. Yang pertama itu jalur zonasi, kemudian ada afirmasi, mutasi, dan prestasi. Nah, jalur pertama yang dibuka memang zonasi. Ya. Kita sesuaikan dengan Persesjen nih. Nah, Persesjen itu jalur zonasi. Hanya saja ada perbedaan. Di tahun lalu, untuk jalur zonasi itu kuotanya 50%. Di tahun ini kami naikkan jadi 60%. Karena tadi itu kan banyaknya komplain yang mengakibatkan katanya ya jaraknya masih belum terlalu jauh kok udah tutup gitu ya, karena memang kuotanya 50% saja dari seluruhnya. Jadi kita tingkatkan dan kita sebenarnya ingin membuat semua sekolah itu sekolah favorit. Sebenarnya, nah ada lagi itu kan biasa orang kok di Pontianak ini semuanya nih, bukan semua sih, sebagian atau banyak lah ya yang pengen tuh maunya masuk SMA 1, negeri 1, dibilang lah itu sekolahnya 1 Bu ya. Ya, kuota kan terbatas kan. Kuota terbatas. Nah, sebenarnya kan dengan pola zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya di dalam satu sekolah itu sudah bervariasi. Jadi sudah bervariasi dengan prestasi anak yang bervariasi, dengan nilai anak yang bervariasi juga. Kalau dulu kan berdasarkan nilai ya, banyaknya nilai kan, sehingga memang menjadikanlah sekolah itu berkumpulnya yang misalnya pintar-pintar. Kalau zonasi itu kan itu jadinya heterogen, kan ya, heterogen. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dari zonasi ini adalah agar siswa itu tidak jauh berangkat ke sekolah, sehingga orang tua itu tidak bimbang perjalanan, tidak mengeluarkan ongkos, tidak menyebabkan kemacetan, segala macam. Nah, sebenarnya jalur zonasi ini upaya untuk menghilangkan image sekolah favorit, karena semua sekolah itu favorit. Karena apa? Karena fasilitas kita penuhi. Yang kedua, guru-gurunya tuh semua guru 12.400 guru jenjang SMA, SMK, SLB itu setiap 3 bulan itu wajib dilatih, wajib ikut pelatihan setiap 3 bulan. Nah itu dilatihnya itu di sekolah masing-masing dengan menghadirkan narasumber itu minimal 3 hari dalam 3 bulan itu harus
Wajib laporannya setiap 3 bulan masuk ke Untuk kami. mempersiapkan khusus jalur zonasi ini, Bu? Bukan, untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat. Karena kan dinamis nih perkembangan. Termasuk pemahaman para guru tentang teknologi, Bu, ya? Iya, semuanya. Nah, itu sehingga ya semua sekolah harusnya sekolah favorit, apalagi ada guru penggerak, ada SMK pusat keunggulan, ada sekolah penggerak. Nah, itu sebenarnya. Nah, jalur zonasi ini kalau ditanya berapa kilo sih gitu kan. Nah, di Juknis kami itu sudah kami petakan sebenarnya, tapi tidak menggunakan kilometer. Jadi misalnya untuk Kecamatan Pontianak Kota gitu ya, sekolah yang bisa masuk di dalam zonasinya sekolah mana saja itu sudah kita jadi lampiran tuh di Juknis. Nah, kalau misalnya untuk pengukuran sendiri ya Bapak Ibu ya dan pemirsa, pengukurannya itu adalah kan misalnya kuota zonasinya itu misalnya 100 siswa, misalnya nih 100 siswa ya. Nah, itu kalau yang mendaftarnya 150 gitu kan. Nah, nanti yang paling jauh itu kan yang nanti di ranking tuh ada yang rumahnya 100 meter dari sekolah, ada yang 200 meter, ada yang 500 meter, nanti sampailah yang 5 kilo. Jadi kan dapat ranking 1, nanti yang 5 kilo itu dapat ranking 150. Kalau kuotanya 100, maka di-cut sampai 100 saja. Karena kuotanya sampai 100 saja. Yang dari 101 sampai dengan 150, berarti dia di sekolah pilihan kedua. Nah, jadi yang paling dekat dengan sekolahnya itu rumahnya dekat dengan sekolahnya, nah itu yang memang mendapatkan haknya. Karena zonasi itu mendekatkan siswa ke sekolah. Konsepnya tuh seperti itu. Jadi nggak ada kita atur, oh kalau misalnya sekolah SMA 1 nih nanti paling jauh misalnya 2 kilo kita cut, enggak. Itu berdasarkan yang daftar. Jadi terseleksi langsung di aplikasi, jaraknya begitu daftar, dan kuotanya terus di ranking, begitu udah kuotanya 100 sudah tutup, berarti sisanya itu akan pilihan kedua, sekolah pilihan kedua. Nanti kalau dia tidak lolos lagi di sekolah pilihan kedua, masuk yang di pilihan ketiga. Nah, sama seperti tahun lalu kita untuk zonasi menggunakan kakak orang tua, nah, atau keluarga inti, ayahnya atau ibunya gitu ya. Atau kalau misalnya dia yatim piatu, nah itu harus melampirkan akta kematian ayahnya dan akta kematian ibunya. Berarti kan dia numpang tuh dengan neneknya ke bibinya gitu kan. Tapi akta kematian kedua orang tuanya atau salah satunya itu disampaikan ke kami. Kenapa? Karena memang kita tidak ingin orang-orang yang memang rumahnya di sekitar sekolah itu tidak mendapatkan haknya. Karena biasanya tuh digunakan untuk memanfaatkan nih, misalnya kan memang di dalam Permendikbud itu 1 tahun sebelumnya itu kalau berpindah kakak masih boleh tuh digunakan untuk mendaftar. Tetapi setelah kami lakukan kajian, kami turun lapangan, nah itu kita dapati bahwa banyak kita temukan kakaknya menumpang. Nah, jadi numpangnya tuh di sekitar sekolah. Jadi ada sekolah tuh di belakang sekolah dibikin kos-kosan, anaknya tak tinggal situ, tapi udah dipindahkan kakaknya tuh 1,5 tahun sebelumnya. Agar anaknya bisa masuk sekolah yang diinginkan. Nah, nanti itu jadi orang-orang yang memang agak jauh sedikit lah dari rumah, dari kosan itu di belakangnya nggak bisa masuk. Nah, itu makanya udah kita buat kebijakan, ini kakaknya kakak orang tua. Jadi kalaupun udah kita utamakan itu, jadi kalau sudah terpenuhi semua yang kakak orang tua atau keluarga inti, kalau masih ada kuotanya ya baru ada. Tapi selama ini begitu kita buka hanya kakak orang tua, terpenuhi semua. Ini bisa dikatakan ini salah satu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Bu ya? Betul. Kita tahu. Kita nggak mau ada kecurangan lah. Nah, ini juga menjadi catatan di tahun sebelumnya. Salah satu komplainnya mengenai yang tumpang. Nah ya, kakak numpang. Nah, kan di tahun ini juga kan kemungkinan celah-celah itu kan pasti ada, Bu. Nah, bagaimana antisipasi dari dinas untuk setidaknya memaksimalkan dari 10 catatan ini menjadi setidaknya ada 5 atau 3? Ya, jadi kan memang di Juknisnya kami sebutkan itu tidak boleh yang kakak menumpang. Ya, kakak menumpang tuh nggak boleh. Kita utamakan itu kakak orang tua. Jadi memang operator nih yang berfungsi untuk betul-betul memverifikasi operator di sekolah. Nah, kemudian kan kakaknya itu kan diupload tuh di dalam aplikasi. Nah, kami juga kita
melakukan pemeriksaan nih, jadi pengawasan. Jadi di dalam sistem itu setiap hari itu kami random, kami ambil sampel, kami random gitu kan, untuk kami cek betul enggak nih kerja operator nih di sekolah nih. Nah kalau ketahuan melakukan kecurangan itu kami diskualifikasi yang mendaftar. Kami nyatakan itu. Sangat-sangat tegas ya. Iyalah. Jadi mungkin para orang tua tidak perlu khawatir untuk sistem zonasi ini, karena yang paling ditakutkan gitu Bu, betul. Masalah nanti ada kecurangan atau hal-hal yang sebenarnya kata mereka tuh anaknya masuk, tapi karena ada kakak menumpang atau ada persoalan ordal kayak gitu kita harus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita tadi bahas masalah zonasi Bu ya. Nah, zonasi ini kan salah satunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk supaya tidak ada kata sekolah unggulan atau sekolah favorit, tapi semuanya rata. Di situ ada keadilannya di situ. Nah, bicara tentang pemerataan Ibu, kan zonasi itu identik dengan pemerataan pembangunan yang coba dilakukan pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini. Nah, di Kalbar sendiri ini Bu, kira-kira seberapa efektif sih zonasi itu diterapkan sehingga bisa penerapan sistem pendidikan di Kalbar itu bisa merata seperti yang Oke. Memang sebenarnya kalau kita bicara zonasi maka pasti ya harusnya ada ketersediaan akses yang merata, akses pendidikan yang merata di seluruh Kalimantan Barat. Baik itu mau dari sekolah negeri maupun swasta. Kita enggak boleh nih kita meninggalkan sekolah swasta, karena selama ini nih sekolah swasta juga mensupport kami di lokasi-lokasi yang memang tidak ada sekolah yang pertama. Yang kedua ini memang sekolah-sekolah swasta ini yang sudah memang berdiri sejak lama, kemudian ataupun yang baru, mereka juga sangat-sangat berkontribusi besar nih untuk pendidikan di Kalimantan Barat ya. Nah sehingga memang ketersediaan akses ini menjadi utama. Kita sadari memang untuk ketersediaan akses kita belum terpenuhi semua. Tetapi ada upaya. Di tahun 2023 setelah kami melakukan kajian, kita membangun 24 unit sekolah baru. Itu terbanyak tuh semenjak mungkin beralihnya kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi. Itu tahun lalu itu terbanyak kita membangun sekolah. Biasanya tidak terlalu banyak ya. Nah itu terbanyak karena apa? Kita bangun juga 24 unit sekolah baru itu di daerah-daerah yang pertama tidak ada sekolahnya tetapi ada SMP-nya. Gitu kan, berarti kan ada lulusan. Sehingga kita khawatir nanti anak-anak ini tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan akses gitu kan. Betul. Kalau punya biaya dia bisalah keluar. Atau ada biaya tapi orang tuanya bimbang, tak mau lepaskan anaknya sekolahnya jauh gitu kan. Akhirnya kita bangun 24. Di tahun ini kita buka 10 unit sekolah baru ya. 10 unit sekolah baru ditambah 2 itu yang SMA 13 dan SMA 14. Yang SMA 13 itu kan kita alihkan dari SMA Radiusman swasta yang memang kita lihat, kami kaji siswanya makin menurun ya. Nah sehingga kami ambil alih dan pihak yayasan bersedia menghibahkan bangunan tanpa ganti rugi sepeser pun. Jadi maka langsung kita ambil alih. Memang kami ada beberapa sekolah swasta yang kami undang dan mereka bersedia tuh sebenarnya untuk dialihkan negeri, tetapi beberapa sekolah itu meminta persyaratan untuk ganti rugi, baik lahan maupun bangunan. Sedangkan kami ini kan memang belum ada menyediakan anggaran untuk ganti rugi lahan dan bangunan, sehingga hanya ada 2 sekolah yang dapat kami ubah menjadi negeri. Yang satu lagi itu di Kapuas Hulu, itu di Empangau, itu juga sekolah swasta ya. Nah itu kita ambil alih menjadi sekolah negeri juga di tahun ini. Nanti proses satu lagi di Boyan Tanjung, Kapuas Hulu juga, yang tahun depan insya Allah kita alihkan menjadi negeri karena mereka mau menyelesaikan dulu siswa yang sudah ada sekarang. Nah kemudian memang untuk ada strategi lain ya untuk kami memenuhi akses. Jadi kalau semuanya itu kita bangun unit sekolah baru, pasti biayanya besar, ya kan? Sedangkan yang lain juga kan kita perlu prioritas untuk rehab, revitalisasi sekolah-sekolah yang sudah mau roboh segala macam kan. Nah, apakah ada upaya lain? Ada.
kita ada yang namanya pendidikan layanan khusus. Dulu dikenal dengan nama filial. Kalau minimal 5 siswa saja, misalnya nih ada lulusan SMP, minimal 5 siswa saja kita bisa buka, ya seperti buka cabang lah. Nah gitu. Jadi SMA terdekat yang ada di lokasi tersebut itu bisa membuat pendidikan layanan khusus. Tahun ini kita buka 2. Pertama Desa Pelita Jaya di Kuburaya. Itu anak-anak itu kalau berangkat sekolah itu memerlukan waktu 30 sampai 40 menit menggunakan motor air. Nah, berarti kan dia harus awal tuh turunnya. Jam 5 lewat tuh mereka udah ngantri tuh di pelabuhan Sehernya itu kan untuk naik motor air menuju SMA Negeri 1 Kubu. Nah, itu kami kaji, di situ ada SMP yang setiap tahunnya meluluskan sekitar 25 sampai 35 siswa. Dan 50% siswanya tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan akses. Nah, sehingga kalau kita bangun unit sekolah baru biaya besar. Biaya besar. Hanya ada 1 sekolah saja SMP yang di situ kan. Sedangkan kalau ada unit sekolah baru maka kita harus memenuhi seluruh gurunya. Sedangkan saat ini kita masih kekurangan sekitar 7.400 guru. Ya kan? Honor kan sudah tidak boleh lagi sekarang. Jadi kan kami tidak bisa rekrut lagi. Jadi harus putar otak bagaimana caranya kita tetap hadir di wilayah-wilayah tersebut, tetapi dengan meminimalkan tadi itu anggaran, kemudian bagaimana menghadirkan guru. Akhirnya kita putuskan, kita tahun ini di Desa Pelita Jaya hanya membangun 2 kelas saja, 1 untuk tata laksana guru, 1 itu untuk ruang kelas. Jadi gurunya nanti yang akan kami tugaskan bergantian ke sana. Jadi misalnya 2 hari, 3 hari, baru gantian lagi rolling, guru yang bertugas di sana kan. Siswa tetap nunggu saja, karena mereka nanti jangan mereka yang ramai-ramai ke SMA Negeri 1 Kubu. Nanti sekolahnya itu menginduk ke SMA Negeri 1 Kubu. Sama dengan Lemukutan, jadi ada 2 PLK ya, pendidikan layanan khusus di tahun ini. Pulau Lemukutan juga sama, itu puluhan tahun tidak ada SMA, sehingga anak-anak putus sekolah. Dan yang melanjutkan sekolah itu paling banyak itu mungkin hanya sekitar 30% saja. Karena putus, karena nggak ada jenjang, karena harus keluar pulau kan? Keluar pulau untuk keluar pulau. akses, Nah, dari Lemukutan ke Teluk Suwak itu kan 1,5 jam, ya kan? Nah, belum lagi ke sekolah, nggak mungkin PP, kapalnya nggak ada PP tuh. Kalau ke SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan atau SMK Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan, mereka harus ngekos atau mereka tinggal dengan keluarga. Kalau ada biaya ya mereka bisa. Tapi yang tidak, kebanyakan tidak, sehingga di desanya itu kurang SDM. Jadi di kantor desanya itu kan kalau menerima tenaganya itu kan minimal tamatan SMA kan. Jadi tapi sekarang kan hanya tamatan SMP. Jadi sangat-sangat kekurangan SDM. Nah, jadi kita penuhi tuh. Jadi tahun ini kami buat juga pendidikan layanan khusus. Jadi gurunya dari SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan. Jadi memang tidak bisa, tidak boleh kita biarkan, dosa lah saya kalau membiarkan pendidikan itu di lokasi-lokasi yang memang memerlukan itu tidak kita adakan akses pendidikan. Sedangkan kami Dinas Pendidikan, pemerintah itu punya kebijakan yang harusnya bisa dijalankan di situ. Nah, itu memang harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan kita tidak akan jalan. Kalau kita mikir ini gimana, udah saya bilang anggaran gimana ini itu tidak bisa. Iya. Udah langsung ambil kebijakan buka. Kan kita belum tahu kan, tapi kan kita udah petakan, oh ini bisa, ini tidak bisa. Oke. Bu, kita bicara tentang kalau nggak salah di jumlah siswa SMA kita kalau salah 5.800 ya, 5.000 sekian kalau nggak salah. Sementara jumlah sekolah kita itu SMA itu sekitar 130-an dan SMK itu cuma 60-an. Nah, idealnya untuk Kalbar yang wilayahnya cukup luas, sementara aksesnya juga lumayan ringkih kayak gitu. Idealnya berapa sekolah sih yang dibutuhkan lagi, dan kawasan-kawasan mana sih yang kira-kira pas untuk dibangun ketika anggarannya? Oke. Sebenarnya kita itu ada persyaratan untuk pembangunan unit sekolah baru. Nah, yang pertama adalah SMP. Sebenarnya itu minimal 3 SMP. Nah, kalau dalam satu lokasi kecamatan itu ada 3 SMP, maka mesti kita bangun tuh di situ tuh 3 SMP. Minimal sebenarnya 3 SMP, sehingga bisa membangun
satu SMA atau satu SMK di situ kan. Hanya saja memang untuk beberapa lokasi kalau kami tunggu harus 3 SMP itu enggak bisa. Ya memang hanya satu saja SMP. Tapi kalau enggak kita bangun SMA di situ anak-anak putus sekolah. Jadi kita bukannya agak sulit ya, bisa kita petakan berapa sih sebenarnya idealnya itu. Atau kita balik aja, idealnya sekolah layanan khusus itu di kawasan-kawasan yang memang aksesnya pencil bisa. Iya. Bisa. Jadi di Permendikbud berapa idealnya Bu satu wilayah sekolah khusus itu? Nah, kalau apakah ini jadi pilot project ketika nantinya ini sukses, program sekolah layanan khusus akan disebar lagi untuk wilayah-wilayah yang memang aksesnya terlalu ini? Iya, betul. Jadi ini saya tahun ini pertama pilot project nih. Pertama sekali pilot project, kita beranikan diri untuk memenuhi akses pendidikan melalui pendidikan layanan khusus. Nah, jadi sebenarnya di dalam Permendikbud itu minimal 3 siswa saja kita sudah bisa. Sudah bisa, minimal 3. Cuma saya tetapkan tuh 5 lah gitu kan. Karena kan gurunya kita bergantian tuh gitu kan. Dan sebenarnya persyaratannya itu untuk daerah terpencil dengan keterbatasan akses. Akses ya. Ya, karena kalau kita mau bicara secara luas wilayah, kita nggak bisa hitung itu tuh kalau mau bangun sekolah tuh. Karena kan pemukiman kita kan banyak juga wilayah-wilayah yang nggak ada pemukiman kan, nggak ada SMP-nya. Kalau hanya ada SD, nggak ada SMP, kami tak bisa bangun SMA. Karena harus ada SMP-nya dulu. Maka pemetaannya harus berdasarkan SMP yang ada di wilayah tersebut ya. Jadi kemudian jumlah anak usia itu 17 lah, 18 tahun sampai 21 tahun. Nah, misalnya oke lah hanya ada satu SMP di situ. Tapi usia anak 18 sampai 21 tahunnya banyak. Nah, itu kami buatkan kajian untuk kita buka tuh di situ unit sekolah baru atau pendidikan layanan khusus. Dan saya meyakini lah ya, strategi yang untuk pendidikan layanan khusus ini yang 2 sekolah ini insya Allah berhasil lah. Karena kami sudah melakukan kajian studi kelayakan bahwa 2 lokasi ini nih bisa untuk pendidikan layanan khusus. Apakah itu dimulai tahun ini atau? Tahun ini. Jadi tahun ini langsung kami menerima peserta didik baru di tahun ini. Nah itu. Oke, targetnya seperti apa nantinya Bu? Targetnya apakah seluruh siswa yang sudah jenjang SMP itu akan bisa semuanya terekrut gitu? Iya. Jadi kalau di Desa Pelita Jaya maupun di Pulau Lemukutan, nah itu karena pendidikan layanan khusus, pokoknya dia maksimal umurnya 21 tahun, misalnya dia tamatnya 2 tahun yang lalu. Oh, bisa ya? Boleh, boleh. Boleh, jadi maksimal umur 21 tahun. Jadi bukan hanya yang tamat tahun ini, tahun lalu, tahun sebelumnya. Sebelumnya. Masih, jadi kami ini masih lihat nih, khusus Pulau Lemukutan, kalau nanti antusiasme masyarakat tinggi, berarti kami nggak bisa buka 1 kelas lebih. Nah, kami mau lihat, ya kita sudah minta kepada SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan ini untuk di penerimaan peserta didik baru ini buka aja sampai yang usia 21 tahun, nggak apa-apa, karena kan masyarakat di situ kan nggak bisa keluar pulau, jauh kan, walaupun misalnya ada biaya, tapi itu orang tua kadang susah lah mau melepaskan anaknya kalau jauh-jauh ya. Ini sebenarnya salah satu terobosan yang sangat inovatif ya. Iya, baru di Kalimantan Barat nih baru tahun ini. Dilihat dari keterbatasan anggaran, meskipun Dinas Pendidikan itu masuk 3 sektor infrastruktur terpenting Bu ya. Tapi kita bicara lagi-lagi banyak yang akan dibangun, banyak hal-hal yang juga tidak hanya infrastruktur, tapi peningkatan kualitas SDM juga menjadi penentu untuk pemerataan Bu ya, pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat khususnya pendidikan. Nah, untuk tahun ini Bu, tahun 2024 ini kira-kira fokus apa yang akan dilakukan Dinas Pendidikan untuk makin memaksimalkan program-program untuk pemerataan pendidikan? Oke. Pertama tentunya pemenuhan akses ya. Akses itu paling penting Bu. Utama itu ya. Akses itu utama ya. Karena kita kan luas wilayahnya 1,3 kali lebih besar dari Pulau Jawa, ya kan? Tapi dengan sebaran penduduk yang tidak merata, ya kan? Nah itu menjadi tantangan sendiri buat kami untuk memenuhi akses.
Karena tadi ada dengan adanya sistem zonasi segala macam gitu kan, ya memang harus ada pemenuhan akses agar peningkatan SDM nih di Kalimantan Barat. Nah kemudian untuk rehab, revitalisasi, penambahan ruang praktek, ruang laboratorium ini tahun ini juga banyak kita ini kan ya kita lakukan di tahun ini. Tahun lalu juga sama ratusan sekolah. Tahun ini juga sama di ratusan sekolah kita pemenuhan akses infrastruktur. Kemudian memang yang juga jadi perhatian kami adalah digitalisasi sekolah. Nah ini alat-alat praktek kan kami hadirkan yang digital nih. Karena udah nggak bisa lagi ditawar-tawar. Digitalisasi ini udah jadi kebutuhan. Udah harga mati, apalagi kita punya kurikulum merdeka. Ya, dengan kurikulum yang sekarang yang memang laporan kinerja guru saja pakai aplikasi, kemudian kehadiran kita menggunakan aplikasi, kemudian untuk proses belajar mengajar juga di situ kita gunakan serba digital lah ya, sehingga dan ini sebenarnya upaya ya untuk karena udah anak-anak tuh udah memang zamannya digital ya. Jadi kalau belajar kami suguhi dengan yang digital itu lebih menarik, kelas tuh lebih hidup. Dan juga mulai tahun lalu kan kita adakan tuh in-house training setiap 3 bulan sekali. Materinya apa saja terkait kurikulum merdeka, peningkatan kompetensi guru, metode pembelajaran yang baik, segala macam setiap 3 bulan ya. Kita harapkan itu ada peningkatan. Ke ini peningkatan hasil belajar siswa. Karena kita enggak mau tuh kelasnya itu hanya satu arah guru. Sekarang enggak boleh. Bagaimana guru bisa memantik diskusi siswa gitu kan, bukan suruh meringkas kan, yang dulu kan kita meringkas dulu nulis papan tulis gitu kan. Nah itu kita enggak. Jadi kita selalu bagaimana guru bisa memantik diskusi di dalam kelas. Jadi diskusinya kayak ada feedback gitu ya. Betul. Tahan dulu Bu. Ini menarik nih. Kita bicara tentang kurikulum merdeka, ya, otomatis kita bicara masa online digitalisasi. Nah, kita tahu Kalbar ini kan tentang wilayah yang luas, terus aksesnya tadi bicara itu tidak semuanya bisa terpenuhi. Nah, bagaimana kurikulum merdeka ini bisa sinergi dengan ikon Kalbar yang pemerataan pendidikan? Ya, kita kan memang masih ada blank spot ya. Blank spot itu mungkin sekitar 35% lah kalau tidak salah saya yang tidak bisa ada akses internetnya. Dan sebenarnya, nah gini, kurikulum merdeka ini yang betul-betul harus dipahami sebenarnya. Kurikulum merdeka itu penerapannya tidak mesti harus sekolah yang sarana prasarananya terpenuhi, bukan sekolah yang mewah, tidak. Jadi kurikulum merdeka itu semua sekolah bisa melaksanakannya. Hanya saja mungkin yang digitalisasi sekolah yang terkait dengan internet segala macam itu yang mungkin belum terpenuhi. Nah itu kan, tapi harusnya ada upaya sih dari satuan pendidikan. Ini lintas dinas benar Bu ya. Nah kurikulum merdeka itu kan sebenarnya mengurangi hampir 40% lah materi sehingga lebih fokus. Kemudian bagaimana anak-anak itu kita berikan proses belajar mengajar itu berdasarkan minat dan bakat. Jadi tidak bisa lagi kita paksakan kalau yang anak-anak senang matematika atau tak bisa matematika terus dipush terus matematika padahal dia bidangnya dia lebih suka yang lain. Seni kan. Jadi seninya kita tingkatkan prestasinya, matematikanya kita jaga. Nah, seperti itu. Menarik ya. Insight kalau kita bicara tentang pendidikan luas materinya sangat-sangat luas. Nah Bu, karena kita tadi fokus mengenai PPDB, maka mungkin Ibu bisa berpesan kepada para orang tua yang akan segera mendaftarkan anaknya untuk PPDB 2024-2025 di khusus SMA. Kira-kira untuk mencegah kekhawatiran para orang tua nantinya. Silakan. Baik, nah ini ya, ini tambahan informasi dari saya. Di tahun 2024 ini ada terobosan yang juga kami ambil ya. Seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Barat ini adalah sekolah inklusif. Apa sekolah inklusif? Seluruh SMA dan SMK negeri di Kalimantan Barat wajib menerima peserta didik baru anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Hanya saja ada sekolah yang kami petakan hanya bisa menerima disabilitas yang ringan, ada yang ringan sampai dengan sedang karena keterbatasan guru pendamping ya. Guru pendamping ini memang harus dilatih sehingga
nanti bisa mendampingi anak di kelas reguler. Jadi anak disabilitas ini akan bergabung dengan anak yang reguler. Kelas biasa ya? Ya, kelas biasa. Jadi enggak kita kelompokkan, oh ini kelas disabilitas, enggak. Agar mereka juga mandiri. Nah itu tapi ada asesmennya. Jadi sebelum masuk itu ada asesmennya, ada dites, kemudian IQ-nya itu minimal 70 gitu ya. Nah kalau tidak memenuhi persyaratan berarti nanti masuk ke SMA LB. Karena di sana ada guru pendidikan khususnya. Karena kami ini nggak ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khususnya itu kita tempatkan di SLB. Nah itu. Tapi ini pemenuhan nih. Maksudnya gini. Karena tidak semua anak yang disabilitas itu mesti masuk ke SLB. Nah itu kan, nah itu harus kita pilih, harus kita bedakan. Mereka memiliki hak yang sama. Di tahun ini kita terima nih. Jadi kita kalau mau nunggu akomodasi yang layak di seluruh sekolah, kita tak mulai-mulai. Saya bilang ya ke Kesatuan Pendidikan. Harus dipaksakan kita bisa terima karena guru pendamping sudah kita latih. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan PPDB, karena kita ada 4 jalur, zonasi, kemudian afirmasi untuk yang anak tidak mampu. Anak-anak di panti asuhan itu utama, jadi tidak perlu ikut di jalur zonasi ya, masuk ke afirmasi. Kemudian untuk jalur mutasi dan jalur prestasi. Nah, di tahun ini jalur zonasi menjadi 60%, yang sebelumnya 50%, kemudian yang afirmasi 15%, di dalamnya ada 2% disabilitas, kemudian untuk yang mutasi 5% dan prestasi hanya 20%. Nah ya, jadi memang banyaknya tuh ke zonasi. Nah jadi Bapak Ibu dan adik-adik yang tahun ini lulus SMP, MTS dan akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, nanti pilihnya yang memang sesuai dengan keinginan, mau masuk SMA atau SMK. Karena kalau adik-adik sudah klik SMA, enggak bisa pindah ke SMK, kliknya tuh di dalam aplikasi. Jadi memang jangan salah baca bangun tidur langsung ngeklik, baca betul-betul gitu ya, baca betul-betul. Tapi biasanya ada pertanyaan, bukan langsung klik langsung itu, apakah Anda yakin, ini kan ngulang lagi ya. Nah itu kan. Kalau sudah klik SMA berarti tidak bisa pindah jenjang ke SMK. Tapi kalau sudah sama juga, begitu klik SMK tidak bisa pindah jenjang ke SMA. Nah, ikuti prosedur yang berlaku ya di aplikasi e-siswa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu penuhi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Memang kuota sekolah negeri tidak bisa memenuhi semua lulusan SMP dan MTS Kalimantan Barat. Tetapi kita punya juga sekolah-sekolah swasta yang menerima peserta didik baru yang sama juga kualitasnya dengan sekolah negeri. Mungkin hanya memang perbedaannya adalah kalau kita negeri gratis, kalau swasta kan bayar. Nah itu kan, itu yang agak memberatkan mungkin bagi masyarakat kalau tidak lulus ke sekolah negeri. Nah, hanya saja memang pantau terus aplikasi kami, e-siswa, dan kami berkomitmen, kami berintegritas, profesional dan transparan ya. Kami sudah share di media sosialnya Dinas Pendidikan Dikbud Kalbar, baik di Instagram, kemudian Facebook, di YouTube juga kami ada beberapa media sosial di Pontianak ini yang punya followers banyak. Kita sudah juga promosikan ke situ bagaimana tata caranya. Kemudian kalau ada pengaduan, nomor pengaduannya juga ada. Memang nanti pengaduan itu satu hari bisa ratusan pengaduan yang masuk ke kami. Yang kadang Ibu tidak bisa klik, nah hanya kayak gitu pun ngadu gitu ya. Okay. Nah itu. Tapi Bapak Ibu, kami semua berkomitmen untuk dapat melayani Bapak Ibu, adik-adik sekalian dengan secara maksimal gitu ya. Ikuti aturannya, mudah-mudahan dapat lulus di SMA atau SMK negeri di Kalimantan Barat. Yang belum berhasil nanti jangan kecewa karena pendidikan di Kalimantan Barat ini selain di negeri juga ada di swasta. Jadi jangan putus asa, tetap lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita semua adik-adik pastikan kalau saya masuk sekolah favorit nanti di masa depan saya menjadi orang yang berhasil. Enggak, sekolah favorit itu bukan patokan Bapak Ibu anak-anaknya itu menjadi orang yang berhasil ya. Nah, jadi itu pesan saya, semoga pendidikan di Kalimantan Barat semakin meningkat.
Oke, terima kasih Ibu Sama-sama. Intai atas waktunya dan senang sekali saya berkesempatan khusus untuk kita bincang bersama. Sebenarnya saya ingin bahas banyak sih Bu, cuman karena keterbatasan waktu juga. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya dengan tema yang pastinya jauh lebih menarik. Baik. Oke. Terima kasih untuk Sobat Insight yang sudah meluangkan waktunya. Tadi kita berbincang dengan Kepala Dinas Bu Rita mengenai kesiapan, sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk mempersiapkan PPDB 2024-2025. Nah, senang sekali dan terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Salam.